Pada saat itu, MU menggunakan formasi 4-2-3-1. Leicester agak tidak stabil. Mereka hanya 2 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Leicester lemah dalam hal menghadapi umpan terobosan. Halo seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Kali ini kita akan mencoba memprediksi pertandingan yang akan terjadi di hari Minggu tanggal 26 Juli di tahun 2020 antara Leicester melawan Manchester United. Yuk kita lihat statistiknya ya. Saat ini Leicester, MU, dan Chelsea sedang memperebutkan tiket ke zona Liga Champions. Chelsea peluangnya lebih besar karena di pertandingan terakhir ini Chelsea menghadapi Wolverhampton Wanderers. Sedangkan Leicester dan Manchester United harus bertemu untuk memperebutkan tiket ini. Sepertinya akan terjadi patah yang sangat menarik. Poin mereka saat ini hanya terpaut dengan 1 poin. Yang intinya pertandingan inilah yang menentukan siapa yang menang, dialah yang lolos ke zona Liga Champions. Kalau berdasarkan histori 6 kali pertemuan terakhir dua klub ini, Leicester sama sekali tidak pernah menang. Mereka hanya mampu menahan imbang 1 kali, sisanya kalah yang lain. Baik itu di kandang maupun di tandangnya Leicester. Pada pertemuan terakhir mereka yang terjadi di bulan September tahun lalu, Manchester United berhasil menang dengan skor 1-0. Pada saat itu, MU menggunakan formasi 4-2-3-1 kebanggaannya. Dan Leicester menggunakan formasi 4-1-4-1. Sama-sama menyisakan 1 striker di depan. Sebagai tim tamu, Leicester sebenarnya lebih unggul secara possession, yaitu di angka 58%, dan berhasil melakukan 3 kali tembakan yang mengarah ke arah gawang. Sedangkan MU possessionnya hanya di angka 42%. Akan tetapi berhasil melakukan 5 kali tembakan ke arah gawang, dan 1 berhasil dikonversi menjadi gol. Sepertinya MU memang lebih efektif ya. Secara percobaan mencetak gol sebenarnya tidak terlalu beda jauh. MU dari 10 kali percobaan mencetak gol, 5 diantaranya dari permainan open play, 4 dari set pieces, dan 1 dari penalti. Sedangkan Leicester dengan 9 kali percobaan, di mana 6 dihasilkan dari open play dan 3 dari set pieces. Secara attack side pun, MU dan Leicester sama-sama dominan dari sisi sebelah kiri. Dan jika kita melihat action zone pun, kejadian-kejadian lebih dominan terjadi di sisi tengah lapangan, yaitu sebanyak 44%. Ya, bisa terlihat ya, sepertinya jalannya pertandingan memang cukup imbang. Jika kita melihat tipe passing yang dilakukan oleh masing-masing tim ini, secara persentase, short pass yang MU lebih besar. Sedangkan crossing, through ball, dan long ball, Leicester mempunyai persentase yang lebih besar. Dari data ini terlihat bahwa permainan Leicester lebih bervariasi. Dari 6 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, Leicester agak tidak stabil. Mereka hanya 2 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Sedangkan MU 3 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Ya terakhir kalah dari Chelsea ya pada FA Cup ya. Tapi jangan salah, kali ini Leicester punya waktu yang cukup untuk beristirahat. Sedangkan MU baru saja melakukan pertandingan terakhir mereka melawan West Ham yang berhasil imbang dengan skor 1-1. Ya menurut kami faktor ini cukup besar ya, melihat jumlah pertandingan yang sangat padat di masa pandemik ini. Bagaimana dengan karakteristik dari tim? Leicester sangat kuat dalam hal serangan balik dan merebut bola dari lawan. Cukup kuat dalam hal penyelesaian akhir, menyerang dari sayap, dan bertahan dari bola-bola mati. Kelemahan mereka adalah bertahan terhadap serangan umpan terobosan. Jika MU bisa memanfaatkan ini, maka ini akan menjadi poin penting. Kita lihat ya nanti. Sedangkan MU sangat kuat dalam menciptakan peluang untuk melakukan tembakan jarak jauh. Sepertinya pemain Leicester harus memperhatikan ini ya. Mereka harus bisa membedakan kapan pemain MU akan melakukan tembakan jarak jauh atau umpan terobosan. MU juga cukup kuat dalam hal serangan balik dan penyelesaian akhir.
Nah, sedangkan MU lemah dalam hal duel di udara. Mungkin kelemahan ini yang bisa dimanfaatkan oleh Leicester, karena Leicester cukup kuat dalam hal melakukan serangan dari sayap, yang pastinya akan tercipta banyak crossing. Setelah melihat statistik-statistik tadi, yuk kita simpulkan poin-poin apa saja yang menjadi faktor dalam pertandingan ini. Untuk Leicester, yang pertama, Leicester mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat. Yang kedua, pada 4 pertandingan terakhir kandangnya Leicester selalu clean sheet. Dan yang ketiga, MU cukup lemah dalam hal duel udara, sedangkan Leicester cukup kuat dalam hal serangan dari sayap. Sedangkan MU, yang pertama adalah selama 6 pertandingan terakhir mereka, Leicester tidak pernah menang. Ya mungkin ini menjadi mental yang bagus ya untuk para pemain MU. Yang kedua, track record MU di English Premier League pun cukup bagus, karena selama 13 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. Dan yang ketiga, dari 6 pertandingan terakhir, MU lebih stabil dibandingkan Leicester. Dan yang keempat adalah Leicester lemah dalam hal menghadapi umpan terobosan, sedangkan MU cukup sering melakukan hal itu. Nah, dari masing-masing poin ini, kami coba beri nilai dan beri bobot, dan kami masukkan dalam perhitungan kami. Sehingga kami memprediksi bahwa kemungkinan besar Leicester bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi yang namanya sepak bola, tetap pertandingan di lapangan lah yang akhirnya menentukan. Kita lihat saja nanti seperti apa hasilnya. Pasti sangat menarik pertandingan ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena itulah yang membuat kami terus berkarya. Semangat Indonesiaku, semoga bisa segera bangkit dari pandemi ini. Maju sepak bola Indonesia. Adios.